Baiklah sobat semuanya, ketika kita mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB kita bahwa ajuan data kita ini dinyatakan ditolak permanen pada PPK dalam jabatan 2023, artinya nanti kita sudah final ya, tidak bisa lanjut, nggak bisa ikut PPK dalam jabatan tahun 2023. Pada video ini kita akan memberikan contoh ajuan PPK yang ditolak permanen dan juga penyebab ijazah PAI kok tidak bisa ikut PPK dalam jabatan 2023 itu kira-kira seperti apa. Sekaligus nggak elok rasanya kalau misalkan saya menyajikan penyebab ijazah PAI kok nggak bisa ikut PPK dalam jabatan 2023, kalau misalkan kita nggak bisa memberikan solusi. Sekaligus nanti saya akan memberikan solusi agar teman-teman yang punya ijazah S1 PAI nanti bisa ikut PPK dalam jabatan tahun 2023. Dan ini sudah terbukti kemarin kita terapkan ya kepada salah satu rekan kami. Bagaimanakah contohnya dan solusi PAI nanti supaya bisa ikut PPK gimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sekarang di sini kita bahas yang agak nyantai dulu saja teman-teman ya. Nah di sini untuk tahapan PPK dalam jabatan tahun 2023 yang saat ini dibuka di ppkkemdikbud.go.id itu adalah untuk teman-teman sasaran kategori A yang sudah lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya, namun belum lulus seleksi akademik. Nah di sini teman-teman tinggal konfirmasi saja, nanti berikutnya kita menunggu jadwal seleksi akademik atau pretest PG. Kemudian yang berikutnya ini adalah teman-teman sasaran kategori B, yaitu yang belum pernah ikut seleksi administrasi atau belum lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya. Teman-teman di sini melakukan seleksi administrasi, yaitu upload berkas. Kemudian nanti kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, teman-teman di sini nanti juga akan ikut seleksi akademik. Nah sekarang kita fokusnya pada pembahasan terkait tentang ini, yaitu seleksi administrasi. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat yaitu untuk sasaran kategori A ini adalah seperti yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Yaitu sasaran kategori A di sini nggak perlu ikut seleksi administrasi kecuali teman-teman ubah bidang studi PPK. Untuk sasaran kategori B ini adalah jumlahnya sekian ini. Ini nanti kita termasuk dalam kategori registrasi baru. Artinya nanti kita ikut seleksi administrasi. Dan dalam tahap perjalanan untuk ikut seleksi administrasi, tentunya teman-teman yang mendapatkan notifikasi atau undangan PPK di SIM PKB ini seluruhnya ikut mendaftar teman untuk ikut seleksi administrasi. Dan di antara teman-teman yang ikut mendaftar PPK melalui SIM PKB tentunya di sini adalah bukan hanya dari teman-teman yang punya ijazah S1 PGSD, namun juga teman-teman yang memiliki ijazah S1 PAI sebagai contohnya ini juga mencoba untuk melakukan pendaftaran. Nah terkadang kita itu kalau ijazah PAI ini kita juga mendapat undangan di ppkkemdikbud.go.id atau akun SIM PKB ya. Nah di sini teman-teman contohnya yaitu teman-teman yang memiliki ijazah S1 PAI, ketika teman-teman melakukan pendaftaran kemudian di sini mengirim berkas, maka di sini dipastikan ini adalah teman-teman ditolak permanen ya. Nah kalau misalkan di sini ditolak permanen, ini adalah artinya kita sudah nggak bisa untuk melanjutkan proses pendaftaran PPK di tahun 2023 ini. Nah sebagai contohnya ini adalah salah satu kawan kami yaitu dari kategori B. Ini adalah ijazah S1 nya PAI, mapel PAI sebagai guru mata pelajaran ya, yaitu pendidikan agama Islam, yang berada entah itu di SD, kemudian di SMP maupun juga yang ada di SMA SMK. Maka di sini teman-teman meskipun kita itu berada di bawah naungan Kemdikbudristek, namun kalau misalkan ijazah kita PAI, maka kita ikut PPK-nya itu tidak melalui jalur ppkkemdikbud.go.id. Nah, di sini adalah ajuan data Anda ditolak permanen pada PPK dalam jabatan tahun 2023. Nah, di sini catatan dari tim penilai, yaitu program studi pada ijazah PAI atau pendidikan agama Islam ini tidak linear dengan program studi pada surat edaran nomor sekian tahun 2023. Nah, di sini setelah teman-teman melakukan pendaftaran dan juga mengirim berkas, maka teman-teman di sini ikut seleksi administrasi. Dan ketika teman-teman ikut seleksi administrasi, maka yang akan diverval oleh BGP atau BPGP ini adalah dari pengajuan profil dan juga berkas kita. Yang pertama yaitu teman-teman melengkapi profil dan juga tab linearitas, kemudian unggah pindahan berkas ijazah S1 atau D4, kemudian unggah pindahan berkas SK pengangkatan pertama
kemudian unggah pindahan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir, kemudian SK pembagian tugas, dan juga pindahan fakta integritas. Nah, di sini untuk alasannya ijazah PAI tidak linear dengan bidang studi PPG apapun yang ada pada surat edaran. Nah, artinya di sini ketika teman-teman kalau ijazah S1 PAI ini tidak bisa lanjut ya, ini adalah ditolak permanen, nanti dari hasil verval ini adalah ada kemungkinan kalau misalkan kita sudah ditolak permanen, maka kita nanti sudah dilarang. Ini kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran PPG. Kalau misalkan teman-teman ini tidak fatal kesalahannya, yaitu bukan karena ijazah, ini adalah kita nanti masih bisa perbaikan dan pada akhirnya kita bisa disetujui dan juga lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya penyebab dari teman-teman yang punya ijazah PAI ini ditolak permanen yaitu dikarenakan apa? Dikarenakan sesuai dengan alasan ini, yaitu ijazah PAI itu tidak linear dengan program studi PPG pada surat edaran ini. Nah, dan untuk teman-teman yang punya ijazah PAI ikut PPG-nya itu tidak pada ppg.kemdikbud.go.id. Artinya teman-teman nanti ada jalur lain ya untuk yang punya ijazah S1 PAI. Dan sekarang kita cek teman-teman, kita cek yaitu untuk pendaftaran PPG yang sekarang ini dibuka itu adalah di ppg.kemdikbud.go.id kan. Nah, kita itu ikut PPG atau dapat undangan PPG ini adalah kita itu harus melihat pada informasi yang pertama, informasi perubahan jadwal dan juga pendaftaran seleksi administrasi. Nah, di sini ada yaitu linearitas ijazah. Nah, linearitas ijazah siapa saja yang bisa ikut PPG di tahun 2023 ini sudah diterangkan ya, yaitu untuk surat edaran terkait tentang linearitas ijazah di sini tidak ada PAI. Nah, teman-teman untuk PAI itu mengikuti PPG-nya itu tidak melewati dari ppg.kemdikbud.go.id ini. Atau juga teman-teman nggak bisa ikut PPG untuk PAI itu di GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Kita pakai akun SIM PKB ini nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ikut PPG di sini untuk teman-teman yang punya ijazah S1 PAI. Nah, untuk S1 PAI itu ikut PPG-nya itu di mana? Nah, kalau misalkan teman-teman saat ini ijazahnya S1 PAI, kemudian mengajarnya pendidikan guru agama Islam, entah itu di TK, kemudian entah itu di SD, SMP, SMA, SMK, maka untuk ikut PPG-nya ini tidak ikut di SIM PKB, tapi teman-teman ikutnya itu adalah di Siaga Pendis ya. Nah, teman-teman di sini kalian bisa cek ya, yaitu di sini untuk yang di sini yaitu portal layanan GTK Kemdikbud ini adalah untuk teman-teman ikut PPG untuk teman-teman guru umum yang mengajar di SD, SMP, SMA selain ijazah S1 PAI. Itulah ikutnya di sini dengan cara login dan lain sebagainya. Masuk di sini. Nah, untuk teman-teman yang guru madrasah entah itu MI, MTS, RA atau mungkin juga aliyah, ini ikutnya adalah teman-teman melalui Simpatika. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang berada di bawah naungan madrasah, ikutnya adalah di Simpatika ya teman-teman. Nah, ini adalah di Simpatika. Ini adalah untuk dokumen surat edaran, silahkan pantau pada bagian ini. Jadi ikutnya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya ijazah S1 PAI mengajarnya adalah di bawah naungan Kemdikbud, maka teman-teman ikut PPG-nya itu tidak melalui Simpatika dan tidak melalui SIM PKB, tapi teman-teman ikutnya itu adalah melalui Siaga Pendis ya. Nah, ini melalui Siaga Pendis. Di sini teman-teman yang punya ijazah S1 PAI mengajar PAI, silahkan kalian membuat akun Siaga Pendis dulu. Untuk cara membuat akun Siaga Pendisnya dan contoh undangan PPG di Siaga Pendis untuk khusus guru PAI sudah saya sediakan pada kartu video ini. Nanti kalau misalkan saya lupa, silahkan tinggalkan kolom komentar, nanti saya tambahkan. Nah, untuk teman-teman yang punya ijazah S1 PAI, kalian ikutnya adalah melalui Siaga Pendis ya. Ini adalah untuk portalnya yaitu pendiskemenak.go.id. Ini untuk teman-teman yang punya ijazah S1 PAI. Ini adalah untuk portalnya. Selanjutnya di sini sebagai contohnya yaitu untuk yang di Siaga Pendis, ini adalah contoh untuk teman-teman yang kemarin sudah ikut seleksi akademik dan sudah lulus. Ini segala informasi itu adalah melalui akun Siaga Pendis ini. Ini kalian bisa klik login di sini, login Siaga Pendis. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah punya akun Siaga Pendis, ini adalah tinggal klik masuk. Kita masukkan surat dan passwordnya. Nah, selanjutnya di sini nanti sebagai contohnya ini adalah
di sini pada fitur pretest ya. Ini fitur pretest. Nah, ini adalah contohnya kemarin, yaitu sudah lulus seleksi akademik. Terkait tentang proses untuk ikut seleksi akademik atau PPG melalui Siaga Pendis untuk guru PAI, silahkan cek pada kartu video ini ya. Sudah saya berikan lengkap. Ini kita kemarin sudah lulus untuk seleksi akademik, nomor akun sekian, nama ini, tahun pretest ini, lulus, tinggal, jadi adalah sudah lulus seleksi akademik kemarin. Ini tinggal ikut nanti untuk PPG saja, yaitu ikut pemanggilan PPG teman-teman. Kemudian contoh akun satunya, yaitu yang kemarin sudah mendaftar PPG melalui Siaga Pendis dan sekarang menunggu untuk jadwal seleksi akademik. Dan di sini saya contohkan, yaitu ini adalah untuk yang Siaga. Oke. Nah, ini adalah contoh untuk kawan kita, yaitu yang kemarin itu sudah mendapatkan panggilan PPG dan sudah mendaftar ya. Ini kita masukkan surel dan password dari Siaga Pendis, kita klik masuk. Nah, berikutnya sekarang di sini kita sudah final terverifikasi. Ini adalah untuk PK online-nya. Kemudian di sini kita lihat di bagian fitur pretest. Klik pretest. Nah, sekarang ini adalah contoh teman-teman PAI yang sudah mendaftar PPG melalui Siaga Pendis khusus yang punya ijazah PAI ya. Inilah pendidikan profesi guru PAI, analisis kelayakan mengikuti pendaftaran pretest PPG. Ini adalah kita belum, ini adalah checklist ya. Ini checklist, kemudian status sertifikasi ini adalah kita belum, checklist, kemudian kita mengajar aktif, ini kita checklist, kemudian kita sudah S1. Nah, ijazah yang kita upload ini adalah ijazah S1 PAI adalah di sini. Kemudian kita sudah selamat, yaitu data kita sudah di-verify, tinggal menunggu nanti untuk jadwal seleksi akademik saja. Nah, silakan teman-teman yang punya ijazah S1 PAI, daftarnya itulah bukan melalui SIM PKB tapi melalui Siaga Pendis ya.